Emas dan nyawa. Kabut di lereng bukit. Kabut pagi turun pelan-pelan, menutupi lereng bukit di pedalaman Kalimantan seperti selimut tipis yang menyembunyikan rahasia. Di tengah kesunyian itu, hanya suara burung hutan dan denting alat-alat logam yang terdengar. Sardi menarik napas panjang sambil menatap jalan tanah merah yang basah, licin karena hujan semalam. Ia menggenggam cangkulnya erat, menunggu rekan-rekannya datang sebelum turun ke lubang tambang yang mereka gali 2 minggu terakhir. Di sekelilingnya, pohon-pohon tinggi berjajar, tetapi di bawahnya, tanah sudah tak perawan lagi. Bekas-bekas galian dan parit selang air membuat hutan itu tampak seperti luka besar yang menganga. Sardi tidak bangga pada apa yang ia lakukan, tapi kebutuhan sering kali lebih keras dari suara hati. Pagi, Sart, sapa Udin, lelaki berperawakan kecil dengan senyum yang tak pernah absen meski hidup keras. Di belakangnya, 2 penambang lain datang sambil membawa selang air dan karung-karung plastik. Pagi, Din, balas Sardi. Kita mulai lebih cepat hari ini. Langit nggak kelihatan bersahabat. Udin mengangguk. Tapi kalau kita tunggu terus, perut kita yang nggak bersahabat. Mereka tertawa kecil. Tawa yang lebih mirip cara menenangkan diri dari rasa takut yang terus mengintai. Lubang tambang itu tak dalam. Baru sekitar 5 meter. Tapi tanah di sana labil. Mereka tahu itu. Hujan bisa membuat dinding tanah runtuh dalam sekejap. Tapi siapa yang peduli? Mereka hanya sekelompok orang tanpa pilihan. Bertaruh nyawa untuk segenggam emas yang kadang tak seberapa nilainya. Saat matahari mulai menembus kabut, mereka sudah berada di dalam lubang. Udin menyemprotkan air dari selang untuk melunakkan tanah. Sementara Sardi mulai menyaring butiran halus yang mereka sebut pasir emas. Setiap karung yang mereka isi penuh dengan tanah adalah harapan dan juga risiko. Gimana istrimu, Sart? Tanya Udin saat jeda istirahat. Masih lemas, katanya dokter. Ginjalnya mulai lemah. Obatnya mahal. Jawab Sardi pelan. Udin terdiam. Tak perlu banyak kata. Mereka sama-sama tahu. Semua yang mereka lakukan di sini bukan karena serakah, tapi karena dunia tak pernah adil kepada orang miskin. Di kejauhan, suara petir terdengar lirik. Hujan sepertinya akan turun lagi. Tapi belum ada yang ingin berhenti. Sardi menatap langit, lalu menatap tanah. Ia tak tahu, hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Lelaki bernama Sardi. Sardi bukan siapa-siapa di kampungnya yang terpencil. Ia hanyalah seorang lelaki biasa dengan kehidupan yang keras sejak kecil. Ayahnya dulu petani karet yang sering mabuk, dan ibunya meninggal saat Sardi masih duduk di kelas 4 SD. Sejak saat itu, hidupnya dijalani dalam diam dan keterpaksaan, menjadi dewasa terlalu cepat. Ia sempat merantau ke kota kecil di pinggir Sungai Kapuas, bekerja sebagai buruh pelabuhan. Tapi upah yang tak seberapa dan biaya hidup yang terus naik membuatnya menyerah. Ia pulang, menikah dengan Nurma, gadis dari kampung sebelah yang sederhana, sabar, dan selalu melihat Sardi dengan tatapan penuh pengertian. Anak pertama mereka lahir 2 tahun setelah menikah, disusul adiknya 3 tahun kemudian. Kehidupan tak pernah mudah. Tapi mereka bertahan dengan kebun kecil yang tak seberapa hasilnya dan sesekali membantu tetangga memperbaiki atap rumah atau menggali parit. Hingga suatu hari, seorang teman lama datang membawa kabar tentang emas di Bukit Barat. Nggak usah jadi orang kaya, Sart. 1 gram aja cukup buat bayar utang rumah sakit, katanya. Awalnya Sardi ragu. Ia tahu menambang ilegal bukan pilihan yang baik, apalagi tanpa izin dan alat keselamatan. Tapi ketika Nurma mulai sakit dan biaya rumah sakit membengkak, tak ada lagi ruang untuk pertimbangan moral. Ia mulai ikut menggali, awalnya membantu, lalu jadi bagian dari kelompok kecil yang membuka lubang baru di lereng bukit. Sardi tak pernah berniat untuk bertahan lama di sana. Tapi emas, meski hanya serpihan, membuatnya terus kembali. Sekali 2 kali, ia bisa membeli obat Nurma, membayar seragam anaknya, bahkan memperbaiki atap rumah. Namun ada harga yang tak kasat mata dari pekerjaan itu, rasa cemas yang terus membayangi, bau lumpur dan solar yang menempel di kulit, dan mimpi buruk tentang tanah yang runtuh menelan tubuhnya. Sardi tak pernah cerita banyak soal itu pada Nurma. Ia hanya bilang, kerja di hutan, bantu teman,
Ia tak ingin membuat istrinya takut. Tapi Nurma tahu, setiap kali Sardi pulang dengan tubuh penuh lumpur dan mata lelah, ia hanya memandang suaminya dengan senyum tipis, seolah berkata, "Aku tahu, dan aku berdoa agar kau pulang selamat." Di antara kehidupan yang keras itu, Sardi mencoba menjadi ayah dan suami yang baik. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk tidak berbohong, untuk saling berbagi meski mereka kekurangan, dan untuk terus sekolah. Tapi jauh di dalam hatinya, Sardi tahu, kalau suatu hari ia tidak pulang, setidaknya keluarganya punya alasan bahwa ia berjuang. Namun ia tidak tahu bahwa hari ketika tanah itu berguncang, semuanya akan berubah. Lubang kehidupan, panas siang di lereng bukit bukan sembarang panas. Udara terasa pengap, seakan tak ada lagi oksigen tersisa di bawah langit yang membakar. Tapi di antara semak dan pohon yang mulai meranggas karena dibabat untuk jalur air, ada lubang selebar 2 meter yang menjadi pusat perhatian 5 lelaki. Disitulah kehidupan mereka dipertaruhkan setiap hari. Lubang yang mereka sebut lubang kehidupan. Lubang itu digali dengan tenaga tangan, cangkul, dan selang air. Tak ada alat berat, tak ada penyangga dinding, tak ada helm pelindung. Hanya nyali dan kebutuhan yang cukup besar untuk mengalahkan rasa takut. Sardi turun lebih dulu, dibantu tali tambang yang diikatkan ke pohon besar di tepi lubang. Di dalam, udara lebih sejuk, tapi lembab dan pengap. Bau lumpur bercampur dengan aroma solar dari pompa air. Ia menyusuri lorong sempit sekitar 1,5 meter yang mereka gali hari demi hari. Dengan senter di kepala dan linggis di tangan, Sardi mulai mengetuk dinding tanah. Kalau ada lapisan kuning muda atau hitam licin, itu tanda lapisan emas. Begitu kata seorang penambang senior suatu waktu. Sardi mengetuk dan mengikis pelan-pelan. Setiap butiran pasir yang ia temukan diperhatikan cermat. Ia sudah mulai bisa membedakan mana tanah kosong dan mana yang berpotensi membawa rezeki. Di atas sana, Udin dan Jafar menyiapkan karung untuk menampung tanah yang akan diangkut naik. Mereka bekerja cepat, bergantian menarik tali tambang yang mengangkat ember plastik penuh tanah basah. Kalau sehari bisa dapat 2 gram, kita bisa istirahat besok, kata Udin sambil mengelap keringat. Tapi ia sendiri tahu, 2 gram adalah kemewahan yang jarang datang. Yang mereka dapat lebih sering hanya butiran halus yang dikumpulkan selama seminggu untuk bisa dijual ke pengepul emas. Meski penuh risiko, para penambang itu menemukan irama kerja yang entah bagaimana terasa seperti rutinitas. Ada semacam kebersamaan dalam bahaya, solidaritas yang lahir bukan dari kesamaan ideologi, tapi dari keterpaksaan yang sama. Di tengah kerja keras itu, Sardi kadang merasa sunyi. Di dalam lubang sempit, ia sering berbicara sendiri. Tentang Nurma, tentang anak-anaknya, bahkan tentang masa kecilnya yang pahit. Suara percikan air dan tetesan lumpur menjadi musik pengiring pikiran-pikirannya. Ia tahu pekerjaan ini bisa membunuh. Tapi ia juga tahu, diam di rumah dengan tangan kosong akan membunuh keluarganya perlahan-lahan. Dalam lubang itulah ia menemukan satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan, meski jalan itu gelap dan sempit. Sore itu, setelah bekerja hampir 8 jam, mereka naik satu persatu. Tubuh penuh lumpur, pakaian basah, tangan lecet, tapi ada senyum kecil di wajah Udin. Dapat juga, lihat ini, katanya sambil menunjukkan serpihan kecil berwarna kuning di saringan. Sardi melihatnya, mengangguk pelan. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli obat Nurma minggu ini. Ia simpan butiran itu dalam kantong kecil yang dikalungkan di leher. Bukan hanya emas, itu adalah harapan. Mereka pulang sebelum malam, di jalan setapak menuju kampung. Sardi berjalan di belakang. Langkahnya lambat, bukan karena lelah, tapi karena ia mulai merasa gelisah. Ada suara di dalam hatinya yang tak bisa ia abaikan hari itu, seolah tanah memanggil, berbisik sesuatu yang ia belum mengerti. Lubang itu memberi kehidupan, tapi juga menyimpan maut. Dan perlahan, maut mulai menunggu di balik dinding tanah yang mereka gali hari demi hari. Bahaya yang tak terlihat. Beberapa hari setelah penemuan serpihan emas itu, semangat menggali meningkat. Sardi dan rekan-rekannya menggali lebih dalam, memperlebar jalur, dan menambah satu cabang lorong ke arah timur.
tempat yang katanya mengandung lebih banyak biji emas berdasarkan warna tanah dan aliran air yang berubah arah. Tapi semakin dalam mereka menggali, semakin besar juga kekhawatiran yang tak diucapkan. Dinding-dinding tanah mulai retak kecil. Kadang terdengar bunyi renyah dari atas kepala, seperti akar yang terputus atau tanah yang bergeser perlahan. Tapi tak satu pun dari mereka benar-benar mau membicarakannya. Tanah liat, Sard, kata Jafar sambil menyentuh dinding lorong. Kalau musim hujan, bisa lunak. Tapi selama masih kering, aman. Sardi mengangguk pelan, tapi perasaan dalam dadanya berkata lain. Ia mulai merasa semacam tekanan. Bukan hanya karena ruang yang makin sempit, tapi karena bisikan samar rasa takut yang semakin nyata. Setiap malam, ia susah tidur. Bahkan saat memeluk Nurma, pikirannya masih ada di bawah tanah. Kalau kau takut, berhenti saja, kata Nurma suatu malam ketika ia memandangi langit-langit rumah yang bocor. Aku bukan takut, jawab Sardi. Aku cuma merasa ada yang nggak beres. Nurma mendekat, memegang tangan suaminya. Tak ada emas yang sebanding dengan hidupmu, Sard. Anak-anak butuh kau, aku butuh kau. Kata-kata itu menghantam Sardi lebih keras dari longsoran tanah. Tapi ia tetap kembali ke bukit esok harinya. Karena mereka butuh makan. Karena janji pada anak-anak bahwa mereka bisa terus sekolah. Karena di dunia ini, kadang cinta membuat orang nekat, bukan aman. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda bahaya semakin jelas. Tanah di sekitar mulut lubang mulai lembek. Hujan turun nyaris setiap malam. Air merembes ke dinding tambang. Tapi pengepul emas datang ke kamp, membawa kabar bahwa harga emas naik. Ini membuat sebagian penambang gila, menggali lebih dalam, lebih cepat, tanpa perhitungan. Ini waktu kita, Sard, desak Udin. Kalau kita nunggu kering lagi, bisa-bisa orang lain duluan yang dapat lapisan itu. Sardi ingin menolak, ingin berhenti. Tapi saat ia pulang dan mendapati Nurma pucat, menggigil karena tak lagi kuat menahan nyeri ginjal. Ia tahu, ia tak bisa berhenti sekarang. Maka hari itu, mereka masuk lebih dalam lagi. Satu lorong dibuka ke arah utara. Udin di depan, Sardi di belakang, membawa senter dan karung. Jafar berjaga di atas, mengawasi cuaca. Di dalam lorong, hawa makin berat. Udara tipis dan tanah terasa basah. Di satu titik, Sardi menyuruh Udin berhenti sejenak. Ada yang salah, rasanya. Seperti tanah ini bernapas. Udin tertawa kecil, tapi nadanya ragu. Itu cuma perasaanmu. Kita hampir sampai ke lapisan keras. Sabar dikit. Tapi Sardi tidak yakin, dan untuk pertama kalinya, ia memutuskan untuk naik lebih dulu. Ia bilang akan ambil selang tambahan. Alasan sederhana yang tak dicurigai. Saat ia naik dan menginjak tanah di luar lubang, bumi di bawahnya terasa goyah. Seperti ada yang bergerak di dalam. Lalu, dalam sekejap, bumi bergemuruh. Jeritan pecah dari dalam lubang. Tanah longsor dengan suara seperti teriakan hutan. Debu dan batu beterbangan. Sardi berlari kembali ke mulut lubang. Tapi yang ia lihat hanya kehampaan. Lubang itu telah hilang. Tertimbun seluruhnya oleh tanah basah. Dan di sanalah ia berdiri. Gemetar. Menatap tanah yang baru saja menelan kawan-kawan hidup-hidup. Satu-satunya yang ia dengar hanya suara napasnya sendiri dan bisikan tanah yang kini benar-benar berkata. Sekarang giliranku, 3 teman dan 1 harapan. Tanah masih bergetar saat Sardi berlutut di tepi reruntuhan. Debu menggantung di udara. Dan di dalam dadanya, ketakutan berubah menjadi kepanikan yang membakar. Ia berteriak memanggil Udin, Jafar, dan Wanto, 3 nama yang baru saja mengisi lorong sempit bersama dirinya. Tak ada jawaban. Sardi mulai menggali dengan tangan kosong. Tanpa alat, tanpa rencana. Hanya dengan kemarahan dan rasa bersalah yang mengendap jadi tenaga. Jemarinya luka. Kukunya patah. Tapi ia terus mengais lumpur seperti orang kehilangan akal. Beberapa penambang dari lubang lain datang menghampiri. Bingung, takut, tapi ikut membantu. 2 jam berlalu. Lumpur setinggi lutut. Tangan-tangan terus menggali. Memindahkan tanah, memanggil nama-nama itu dengan suara parau. Lalu dari celah sempit, terdengar bunyi lemah, batuk yang terputus-putus. Itu, Udin, itu suara Udin,
Teriak Sardi. Semua bekerja lebih cepat, penuh harap. Dan akhirnya, tubuh Udin berhasil ditarik keluar. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh lecet dan lumpur. Kaki kirinya terjepit batu, kemungkinan patah. Tapi dia hidup, napasnya tersengal. Matanya liar menatap sekeliling. Wanto, Jafar, gumamnya lirih. Sardi menggenggam tangan sahabatnya itu. Tenang, Din, kami cari mereka. Kau selamat, kau selamat. Tapi pencarian itu tak menemukan siapa-siapa. Tak ada tanda-tanda Wanto atau Jafar. Tanah telah menelan mereka dengan sunyi yang menyakitkan. Ketika malam tiba, pencarian dihentikan oleh hujan yang kembali turun. Orang-orang mundur, pasrah. Sardi duduk di samping Udin yang terbaring di atas tikar plastik. Ia menatap langit yang gelap, membiarkan hujan membasahi wajahnya. Tak menangis, tapi tubuhnya gemetar. Ada rasa yang sulit ia ungkap. Syukur karena ia masih hidup dan Udin berhasil diselamatkan. Namun disertai kepedihan mendalam karena dua rekannya tidak kembali. Keesokan harinya, kamp tambang itu lengang. Beberapa penambang mengemasi peralatan, yang lain hanya duduk diam. Tatapan kosong. Ada yang memanjatkan doa, ada yang menunduk. Tak sanggup berkata-kata. Udin dibawa turun ke kampung dengan tandu seadanya. Sardi ikut menemani. Ia tak bisa lagi kembali ke lubang itu. Lubang yang telah berubah dari lubang kehidupan menjadi liang maut.